lebih mengevaluasi efektif nggak sih belajar daring atau efektif nggak sih hanya dikasih kuota saja. Ternyata kita ngelihat bahwa masih banyak siswa atau pelajar-pelajar itu yang membutuhkan tangannya pemerintah loh. Potensi sumber daya manusianya itu sebenarnya bagus, ada keinginan gitu. Kabupaten Bogor sangat luas sekali. Jambore Santri Nasional itu adalah program bersama. Saya terpilih menjadi ketua IPPNU Kabupaten Bogor. Wih. Kuliah udah lulus belum? Udah semester akhir, alhamdulillah udah. Semester udah lulus ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, rekan-rekan pendidikan Merdeka, kita bersyukur pada sore hari ini Allah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa podcast lagi. Rekan-rekan pendidikan Merdeka di 107,7 FM atau di SPM Radio channel YouTube. Hari ini saya Sultan di acara bincang kedatangan seorang tamu istimewa. Seorang ketua, seorang gadis ya. Oke. Ibu Yeni Hertina. Tapi sebelum kita masuk ke apa yang dia lakukan, saya serahkan dulu ke Bu Yeni untuk memperkenalkan diri. Nanti baru saya tanyain. Mau enggak? Terima kasih Pak. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Hertina. Saya asli Cijeruk, mungkin Asli itu. Cijeruk ya? Ya, betul. Tanggal berapa lahirnya? Aduh, saya lahir tanggal 14 Juni, Pak. 14 1998. Oke. 98. Sebelumnya terima kasih sudah mengundang saya, ya Pak ya. Terima kasih Pak Sultan sudah hujan-hujanan jemput saya. Enggak apa-apa. Apalagi tuh? Oke. Dulu sekolah di mana? Kalau dulu saya sekolah di SMP di SMPNU Ya. yang di Cijeruk, kemudian SMK juga, SMKNU juga gitu. Terus kemudian saya melanjutkan pendidikan di Universitas Juanda yang Bogor ya. Saya mengambil jurusan manajemen Fakultas Ekonomi gitu. Fakultas Ekonomi. Iya. Iya, rekan-rekan pendidikan Merdeka, saya ketemu Bu Yeni walaupun satu desa ya. Betul. Ketika jadi panitia Pilkades sebenarnya. Oke. Nah, kegiatannya apa sekarang selain kuliah? Kuliah udah lulus belum? Udah semester akhir, alhamdulillah udah. Semester udah lulus ya. Nah, Tinggal. kegiatannya apa sekarang nih? Kalau sekarang sih, kalau kemarin sih memang jadi mahasiswa ya, kuliah Jadi mahasiswa, gitu, kuliah. kuliah. Kalau sekarang udah mulai di tahap akhir. Pertama sih ngajar sih. Ngajar. Di mana tuh ngajarnya? Kita ngajar di SMP SMKNU juga. Oh, di mana tuh? Di Cijeruk, Di di Cijeruk ya? Cihideng. Mungkin Cihideng. teman-teman tahu iya. Oke. Cihideng, Cijeruk. Taunya SMP SMKNU itu pasti tahu. Ngajar ya. Jadi Betul. apa tuh? Guru kalau di SMP saya ngajar IPS. Ya. Kalau di SMK saya guru produktif karena satu linear sama jurusan saya kuliah gitu. Oke. Selain mengajar nih, aktivitasnya apa? Selain ngajar. Iya. Selain ngajar ya gini. Ngontrog. Kontrol ya. Ya di organisasi sih, tepatnya di organisasi IPPNU di Kabupaten Bogor. Alhamdulillah saya diamanahkan kemarin Februari 2021 itu saya terpilih menjadi ketua IPPNU Kabupaten Bogor. Wih. Gitu. Untuk periode 2021 sampai 2023. Oke. Gitu. IPPNU singkatan dari apa itu? Nah, IPPNU itu Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Oh, jadi Gitu. ibunya pelajar putri ini ya katanya ya. Oke. Iya, Jadi bisa anggota dibilang organisasinya putri semua ya. betul. Kalau di IPPNU hanya putrinya saja. Hanya Tapi putrinya kan saja. iya, IPPNU tapi kan punya partner juga, IPNU. IPNU. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Nah, kalau itu untuk putranya. Jadi gitu. Jadi terpisah memang. Kita itu seperti kalau orang ngelihat IPPNU pasti ada IPNU-nya. Ya. Orang itu akan berpikir bahwa kita satu kesatuan gitu. Padahal kita memiliki ADART yang
berbeda Oh gitu. gitu. Kepengurusan juga berbeda. Betul sekali. Program kerja Berbeda. berbeda Gitu. juga. Nah, kalau ingat NU itu kan sebuah aliran ya, sebuah apa ya, sebuah kelompok ya, ormas ya. Betul. Nah, eh, apa sih syarat untuk jadi anggota IPPNU? Bukan berarti saya mau jadi transgender ya, kemudian daftar ya, enggak. Tenang, masih ada Ibnu, Iya. ada Ansor, ada Fatayat. Fatayat itu untuk perempuan juga. Syarat pertama untuk jadi kader IPPNU itu sendiri Iya. mengikuti Makesta. Makesta itu Makesta. Masa kesetiaan anggota. Jadi nanti teman-teman yang mau ikut IPPNU itu harus di Makesta. Jadi itu istilahnya ilmu dasar untuk mengetahui apa sih IPPNU, apa sih itu NU gitu. seperti kalau siswa itu LDKS. Betul, iya seperti itu gitu. Oke, kalau mahasiswa LDKM gitu kan. Iya. Jadi kayak ta'arufnya lah, gitu, ta'arufnya. Taruh nikmat ya. Kayak ta'arufnya gitu Oh, kalau di ta'arufnya. Makesta. Kayak Liko ya mungkin kalau di tempat lain. Oke. Nah, syaratnya hanya mengikuti itu saja? Iya, kalau untuk di awal itu hanya untuk Makesta saja sih kalau untuk Orkestra syarat, saja iya. ya. Berapa lama itu? Kita biasa 3 hari 2 malam. Jadi gitu. Jadi nanti tuh ada materi mengenai keorganisasian, IPNU IPPNU gitu Iya. kan, ke-NU-an dan keaswajaan juga gitu. Itu aja sih sebenarnya. Nah, kalau rekan-rekan pendidikan mereka nih, saya sendiri kan secara kultural NU ya, Betul. pakai kunut gitu, pakai apa gitu. Itu identik nggak dengan IPPNU atau bisa selain itu harus Makesta semua ya? Ini kan lebih ke apa ya? Kita lebih ke struktural. Oh, struktural. Kalau kultural kita sudah Oh, ya saya percaya pasutan kunut, saya percaya pasutan tahlil seperti itu ya. Hanya saja ini strukturalnya gitu, bahwa kita ada di IPNU, IPPNU gitu. Kalau di Kecamatan Cijeruk sendiri anggotanya berapa orang? Kalau hafal ya. Iya. Kalau di Kecamatan Cijeruk sekitar mungkin 1.000 ada. 1.000. 1.000 ada. Karena kalau melihat dari satu sekolah di SMP, SMKNU itu udah hampir sekitar 700-an. Itu untuk 2 sekolah saja gitu. 1.000 lebih gitu. Banyak ya. Tapi kalau sekabupaten, Aduh. Kabupaten lumayan juga, 40 kecamatan, Masya Allah. iya. Makanya ini ibu dari sekian ribu ya. Dari ujung ke ujung, tahu sendiri Kabupaten Bogor itu 2 kali lipat, hampir 3 kali lipatnya Kota Bogor mungkin. Jadi rekan-rekan pendidikan Merdeka jangan bikin masalah dengan ini. Kalau tidak mau diboikot sekian ribu warga IPPNU. Gitu. Oke, program kerjanya apa? Nah, IPPNU tuh, ini kita ingin tahu nih. Oke, untuk program kerja yang pertama itu kita ke pelajaran tentunya ya. Kayak misalkan Internal tadi, berarti ya ya? internalnya, Penguatan internal. Betul. Apa aja tuh? Internalnya itu kayak tadi kita lebih ke fokus ke pengkaderan sebenarnya. Pengkaderan itu karena pertama kita merekrut orang ya untuk ikut IPNU IPPNU. Kedua itu sarana kita untuk mengembangkan. Jadi gini, sistemnya kalau orang yang sudah Makesta nanti dia itu akan yang menyelenggarakannya gitu. Kemudian kita program dari IPPNU sendiri kita seminar kayak gitu. Jadi mengangkat isu-isu yang memang sedang booming hari ini gitu. Ikut nanam pohon ya. Nah mungkin itu salah satunya gitu. Iya. Yang lain-lain ya mungkin jadi ada kegiatan penguatan itu kan eksternal ya. Jadi penguatan internalnya itu Betul. program-programnya. Nah sekarang saya mau nanya program-program eksternalnya apa saja sih? Untuk hari ini kita program masih kalau di IPPNU itu eksternal sih sebenarnya. Hari ini sebenarnya kita lagi ada Jambore Nasional, Jambore Santri Nasional. Itu adalah program bersama Banom-Banom NU gitu. Di mana tuh? Di Sukamakmur. Di Sukamakmur. Karena kita kan sedang pertama Maulid juga ya hari ini. Kemudian nanti tanggal 22 Oktober itu bertepatan dengan Hari Santri. Nah, kita mengadakan
Jambore Santri Nasional gitu. Saya harus cari sarung ya sama Betul. Kopea. Menyamar. Tapi mungkin sudah terlihat terlalu tua ya. Kalau menyamar gitu. Oke, itu yang terdekat. Betul. Tapi kalau secara keseluruhan program 1 tahun apa saja sih kira-kira? Kalau program 1 tahun banyak sih sebenarnya Banyak ya. ya? Mungkin ya biar mereka pada tahu ya. Kalau program 1 tahun kita biasanya mengadakan ya tadi kayak event-event yang memang sedang apa ya, kayak misalkan Maulid, terus Hari Besar Agama ya. betul. Nah, Terus kemudian nasional. hari nasionalnya kayak gitu. Terus kalau lebih ke pelajarnya kita mengangkat isu-isu yang memang sedang dibutuhkan. Misalkan hari ini lagi pandemi, ya kita mengadakan apa nih untuk pelajar gitu. Oh iya, kepedulian sosial ya. Betul, Karena iya. itu kan dipengaruhi oleh kondisi waktu tersebut gitu ya. Iya. Nah, terus ngomong-ngomong sebagai Bu Guru, sebagai ketua, ini statusnya apa nih Bu Lian ini? Status apa maksudnya? Statusnya wah, Status apa? status marital gitu. Maksudnya? Ini kan rekan-rekan yang nonton, yang dengerin kan macam-macam nih, ada siswa, ada mahasiswa. Status saya apa ya? Kalau contohnya apa contohnya? Menikah, pulang, bertunangan, bukan bertunangan ya, mungkin ta'aruf kali ya. Oh gitu. Ya untuk saat ini masih sendiri gitu Masih karena sendiri, memang ya. atau berdua sama Pak Sultan nih sekarang. Berdua. Di depan kita juga ada berdua kok. Oh iya betul, berempat berarti ya. Kita berempat. Iya, kalau untuk sekarang sih memang masih sendiri Masih gitu. sendiri. Nah, kenapa saya bertanya itu? Hmm. Saya mau bertanya, apakah jabatan atau keanggotaan IPPNU dibatasi oleh status marital? Tidak, Tidak. enggak juga sih. Jadi kalau misalkan si A itu anggota ya IPPNU dan kemudian karena sudah dapat jodoh ya dia menikah, dia tetap masih bisa aktif. Bisa, sangat bisa sekali. Oh, jadi Karena kan ada aturannya ya di PDPRT-nya bahwa ada usia. Ada Usia usia. itu dari 12 sampai 30 tahun gitu. Kalau sudah 30 tahun ke atas berarti itu tingkatannya bukan IPPNU lagi, Jadi sudah apa itu? fatayat. Oh, fatayat. Iya, Maksudnya ke sudah fatayat fatayat, dulu. betul, Oke. fatayat. Setelah fatayat ke muslimat. Nah, itu yang paling itu orang tua kita gitu kalau di IPPNU gitu. Jadi hanya ranknya di batasan usia. Ya? Betul. Batasan usia bukan dari status marital. Mm-mm. Oke. Jadi itu saya pikir kan kalau di organisasi lain kan ada ini mah ya namanya juga putra putri, kalau udah menikah ya kamu Bukan bisa- putri lagi, bukan putri putra lagi gitu. mama gitu kan. Udah atau mama. istri orang gitu kan, lain lagi. Nah itu oke, jadi ada IPPNU, ada Fatayat, Ada muslimat. ada muslimat, ada lagi ke atasnya lagi. Nggak ada. Itu karena muslimat itu ininya sama PCNU. Jadi orang tua kita lah istilahnya gitu, orang tua kita. Nah, di keorganisasian kan itu ada semacam penjenjangan ya. Ada kaitan nggak tuh antara IPPNU, Fatayat kayak gitu? Ada apa? Kaitan misalkan otomatis kalau saya sudah lewat 30, Mm-mm. apakah misalkan atau Bu Yeni lewat dari 30 nih umurnya. Apakah otomatis masuk Fatayat atau kemudian harus pakai sta lagi? Oh, tidak. Jadi Tidak. Oh, jadi tidak. bukan makesta bahasanya ya. Apa itu? Jadi setiap organisasi IPPNU makesta. Terus kemudian Fatayat ada LKD kalau nggak salah Oh, LKD. LKD. Jadi ada memang tahapan-tahapannya lagi gitu. Jadi tidak otomatis ya? Betul. Oke. Ya tetap saja meskipun kita dari IPPNU kan kita belum tahu mengenai Fatayat itu seperti Oh, apa iya, gitu. iya. Kayak gitu. Di Fatayat ke muslimat ada lagi. Betul. Iya, iya. Oke, rekan-rekan pendidikan Merdeka, ini kita baru bicara tentang profil Bu Yeni. Profil dia sebagai pribadi, profil dia juga di keorganisasian sama organisasinya seperti apa. Nah, saya ingin pandangan Bu Yeni sendiri terhadap kondisi regional dulu ya. Kita bicara tentang Kabupaten Bogor. Apa sih dalam pandangan IPPNU? Apa yang positif atau apa yang negatif atau ada yang dikhawatirkan atau ada usulan atau apa, Mangga?
Ada usulannya. Oke. Satu-satu aja lah yang positif, apa yang menggembirakannya misalkan. Yang positif, Kabupaten Bogor sangat luas sekali. Luar biasa ya kabupaten tuh, Masya Allah 40 kecamatan dari ujung ke ujung Pak ya, dari Lewiliang ke sini aja udah wow gitu. Sudah pernah menginjakan di semua kecamatan? Alhamdulillah sudah. Ya itu Karena katanya materi. itu alhamdulillah ada jadi ikhtiarnya kita di IPPNU kita jadi tahu tentang Kabupaten Bogor. Pertama mengenai Kabupaten Bogor positifnya ya. Kabupaten yang apa ya namanya tuh, yang mungkin kita melihat bahwa kabupaten itu kayak potensi sebenarnya, kayak potensinya entah Potensi alam apa potensi sumber daya manusia nih? sumber daya manusia. Kalau kita melihat dari ini ya lebih dekat gitu ya, ada keinginan Willing yang bagus. iya betul, potensi sumber daya alam juga oke, ternyata Ada kita lihat Mas. iya Timah kita hitam. lihat betul itu maksudnya kita ngelihat dari barat selatan terus utara tengah itu ternyata potensi-potensi Kabupaten Bogor itu sangat banyak gitu, apalagi kita sekarang di eranya banyak tempat wisata gitu, ternyata setelah di apa sih namanya tuh digali ternyata banyak kan, jangan pun di kabupaten deh, di Cijeruk sendiri gitu ya, Cijeruk sendiri ternyata banyak gitu potensi-potensi kita gitu. Oke. Nah, terkait dengan sesuatu yang bagus dan positif, biasanya kan pisau bermata dua nih. Hal negatifnya apa? Hal Yang negatif mungkin kita kan harus waspada ya treatnya ya. mengenai Kabupaten Bogor. Iya, tadi kan biasanya wisata kan suka dekat dengan seks komersil atau Iya. apa dan lain sebagainya, gimana tuh? Kalau Pencemaran. betul, kalau Kabupaten Bogor ya tadi ya betul pencemaran ya mungkin lebih diperhatikan kembali, itu kan ketika ada potensi kita harus tahu juga resikonya gitu ya. Tadi pencemaran ya tadi ya pencemaran entah itu lingkungan entah itu AMDAL mungkin yang tidak betul diperhatikan iya harus ya. diperhatikan AMDAL-nya gitu. Terus terkait kepelajaran kita ya untuk Kabupaten Bogor ya mungkin harus lebih diperhatikan lagi. Pendidikan. Betul. Nah, ada apa ya? Ada seruan apa terkait dengan pendidikan? Nah, sebagai guru juga sebagai ini gimana? Pendidikan untuk saat ini ya Pak ya. Untuk saat ini kan kita lagi pandemi nih. Lagi pandemi. Ternyata kita ngelihat bahwa masih banyak siswa atau pelajar-pelajar itu yang membutuhkan tangannya pemerintah loh gitu. Istilahnya gini, masih ada anak yang tidak punya seragam sekolah. Ya, masih ada anak yang kan katanya kemarin di apa sih namanya itu dikasih kuota. Ya. Iya. Ternyata ada anak yang tidak bermanfaat kuota itu. Karena kenapa? Tidak punya perangkat. Oke, ketersediaan alat. Betul sekali. Nah, itu berarti kan kita harus lebih memperhatikan gitu. Apa sih apa namanya tuh yang menjadi kebutuhan siswa itu gitu. Yang kebutuhan menjadi kebutuhan pelajar gitu. Oke, saya mau nanya satu hal. Apa? Bu Yani tahu Chromebook? Apa? Chromebook. Enggak. Bu Yani tahu 3,7 triliun? Mengenai Nah, pemerintah katanya menganggarkan pengadaan perangkat Chromebook. Chromebook itu semacam gawai tablet ya. Besutan lisensi Google itu sebesar 3,7 triliun. wow. Dan sebagian sekolah sudah menerimanya. Jadi tadi mungkin persoalan ini karena kita sudah 2 tahun dan alat itu nggak ada, jadi jangan sampai terlalu lama mungkin ya. Betul, iya. Nah, Sekarang udah pada divaksin, mungkin udah nggak kayak ini lagi kali ya. ya, tetapi ada satu apa ya? Ada satu pandangan bahwa pendidikan itu tidak pernah berjalan mundur. Betul. Pendidikan itu berjalan maju. Bahwa digitalisasi pendidikan dan lain sebagainya. Katanya kan rencananya 10 tahun lagi, bukan rencana sih diperkirakan 10 tahun lagi. Tetapi karena pandemi, kita maju di 2 tahun ini.
para guru blended learning dan lain sebagainya gitu, Iya. melakukan hal-hal tersebut. Berinovasi ya. Inovasi gimana caranya ngajar, apalagi sekarang PTN Iya. terbatas, ngajar yang ada di sekolah sekaligus Dan- ngajar ada yang di rumah. Betul, Kan itu. blended. Nah, mungkin itu tadi kita masih ketemu dengan problem-problem kuotanya diberi, perangkatnya tidak ada. Tidak ada, betul. Atau kuotanya diberi, anaknya malah main game. Mm. Itu kan problematika lain ya. Oke, ada hal lain lagi Bu Yani selain dari perangkat yang kurang? Untuk pelajar. Untuk pendidikan lah. Oh, oke. Untuk pendidikan mungkin untuk saat ini itu aja ya Bu. Lebih mengevaluasi efektif nggak sih belajar daring atau efektif nggak sih hanya dikasih kuota saja gitu dari pemerintah tuh kayak gitu. Terus untuk itu kan pendidikan, tapi untuk secara umum, secara general untuk Kabupaten Bogor sendiri atau Jawa Barat nih, Apa ya? apa? Kelebihan dan kekurangan ya gitu ya. Bukan Apa harapannya. ya? Harapannya untuk Kabupaten Bogor karena kabupaten tercinta, tempat saya lahir, ya tetap maju, harus maju, lebih jaya, itu aja sih, lebih jaya intinya. Ya, kita sudah masuk ke 20 menit ini. Masih banyak sebenarnya yang ingin saya tanyakan mengenai kegiatan, tetapi kita cukupkan dulu. Sob, mungkin Bu Yani ada yang mau disampaikan terkait dengan IPPNU sendiri, mau promo atau apa, mangga silakan. Gitu. Iya, kita Boleh? closing aja. Boleh. Boleh, dong. boleh. Oke, hai teman-teman semuanya. Nah, kalau teman-teman mau ikut IPPNU, IPPNU, silahkan teman-teman merapat ya ke IG. Boleh? Boleh. IG PC IPPNU Kabupaten Bogor. Jadi teman-teman di situ akan belajar mengenai bagaimana sih kita harus pikiran terbuka kita, paradigma kita harus bagaimana gitu. Kemudian kita belajar bagaimana menjadi IPPNU, IPNU gitu. Kita tahu tentang NU. Karena gini Pak, kalau untuk NU sendiri di lingkungan kita agak sedikit ini ya, sedikit ya taulah sendiri lingkungan kita. Nggak tahu saya. Oh, nggak tahu. Kayak- Kalau NU itu ya istilahnya atasannya seperti ini gitu loh. Jadi ke bawah pun akan terbawa gitu. Padahal setelah di dalamnya insya Allah teman-teman akan mendapatkan keberkahan dari kita ber-NU, ber-IPNU, IPPNU. Jadi teman-teman kalau yang mau silahkan hubungi atau DM PC IPPNU Kabupaten Bogor. Tadi saya belum menyampaikan visi dari IPPNU ya. Oh iya, visi misinya apa? Iya. Kan, saya langsung program kerja kan? Iya betul. Silakan visinya deh. Jadi visi IPPNU sendiri IPPNU ya. Jadi terbentuknya pelajar putri Indonesia yang bertakwa, berilmu, berakhlakul karimah serta berwawasan kebangsaan. Wih. Artinya di IPPNU itu kita tidak hanya menjunjung tinggi tentang ilmu-ilmu agama, ya, tetapi kita juga menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Nah itu yang ada di IPPNU. Tetap ya pelajar Pancasila ya. Betul, kita harus Pancasila sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Gitu. Ya, rekan-rekan pendidikan merdeka, ini kan sekarang saya menghadirkan ketua dari PPNU. Dan ketika saya membebaskan ya saya juga terbuka untuk yuk yang punya komunikasi atau koneksi ketua PII, PMII, HMI atau apa juga boleh hadir di sini. Kita sharing, kita bergerak bersama ya untuk membangun Kabupaten Bogor. Jadi ke depan insya Allah tidak hanya budayawan, tidak hanya tokoh politik, pejabat dan lain sebagainya. Para calon pejabat seperti Bu Yani ini juga akan saya undang. Nah, ketua-ketua organisasi itu biasanya kan jejaknya seperti itu. Orientasinya seperti itu. Oke. Ya, kita sudah sampai pada penghujung acara. Terima kasih atas perhatiannya. Segala kebaikan, kebenaran datangnya dari Allah. Kesalahan, kealpaan, dan kehinaan semata-mata karena kehinaan, kekurangan saya sebagai manusia. Setelah nikah, Radio Suara Pendidikan Merdeka pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampurasun.